Ini adalah kota Veldhoven yang berada di Belanda. Kota ini adalah kota yang sangat sederhana, dengan jumlah penduduk sekitar 45.000 jiwa. Anda pasti terkejut jika saya mengatakan bahwa seluruh ekonomi dunia berbasis di kota ini. Karena apa yang terjadi di sini, di Veldhoven, telah mengundang perhatian dari negara adidaya. Sesuatu yang telah terjadi di sini, diam-diam menjadikannya latar belakang, yang secara dramatis mengubah dunia menjadi lebih baik bagi umat manusia, atau mungkin menyebabkan keruntuhan ekonomi, atau mungkin saja itu membuat kerajaan lama berjaya kembali. Ini adalah daerah aliran sungai, sepanjang tahun 980, hanya ada beberapa orang yang tinggal di sekitaran sungai ini. Setelah beberapa ratus tahun berikutnya, beberapa orang itu tumbuh menjadi sebuah desa dengan lebih dari 500 orang. Akan tetapi 100 tahun kemudian banjir bandang melanda, dan menyapu bersih sebagian besar infrastruktur di desa ini. Saat itu, tidak ada satupun yang tahu, bahwasanya suatu saat nanti daerah ini akan berubah menjadi salah satu kawasan ekonomi terpenting dalam sejarah dunia. Pada tahun 1200-an, dibangun bendungan di Sungai Zarate, dan itu telah membuka kembali banyak tanah yang tergenang sungai, yang dulunya hancur akibat banjir yang pernah terjadi pada 1 abad sebelumnya. Segera setelah itu, Raja William keempat dari Belanda, secara resmi menjadikan desa itu sebagai bagian dari Belanda, dan menamakannya Rotterdam. Didirikannya bendungan pada sungai itu memungkinkan desa untuk dibangun kembali. Raja William kemudian mengumumkan sebuah proyek kanal untuk Rotterdam, yang memungkinkan kapal untuk keluar masuk kota secara teratur dan mudah. Proyek kanal ini yang secara tidak sengaja, akan mengubah dunia seperti yang kita kenal hari ini. Anda melihat kanal di tahun 1300-an, memang membantu menopang ekonomi lokal Rotterdam, tapi di saat itu teknologi kapal dan perdagangan internasional masih sangat terbatas. Pada saat itu pelabuhan dan kanal Rotterdam, sering digunakan untuk perdagangan antar negara terdekat saja. Tapi kemudian, ada hal yang aneh. Terjadi perlombaan untuk menjadi kerajaan besar dunia, yang dimotori oleh Spanyol, Portugal, dan Inggris. Semua memulai investasinya untuk teknologi pembuatan kapal baru, untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Beberapa abad kemudian, terjadilah globalisasi, dan penjajahan merajalela di seluruh dunia. Karena Rotterdam sangat dekat dengan semua kerajaan ini, pelabuhan Rotterdam secara tiba-tiba menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia. Namun sesuatu yang lain mulai terjadi, Anda lihat pada tahun 1600-an, ketika kerajaan lain seperti Inggris, Spanyol, dan Portugis berfokus untuk memperluas kerajaan mereka dan melihat berapa banyak tanah jajahan yang bisa mereka taklukkan. Sementara itu Belanda lebih berfokus pada penguasaan teknologi. Beberapa negara dipilih, lalu mereka membuat pos perdagangan di beberapa area yang mereka kuasai. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam, membangun beberapa benteng, dan mereka melakukan semua ini bukan hanya untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga untuk memperoleh tanah sebanyak mungkin. Selama ini Belanda mengalihkan kebijakan ekonomi mereka untuk memiliki pasar bebas, dan secara signifikan meningkatkan investasi mereka ke dalam pertanian dan penelitian teknologi, lalu mengubah pelabuhan menjadi pos perdagangan, dan memasukkannya ke dalam kebijakan ekonomi Belanda, yang dikenal sebagai Kerajaan Belanda sekarang. Kerajaan Belanda pada saat itu memiliki kontrol gila atas perdagangan global, mereka juga bisa mendikte negara mana saja yang dapat mengakses sumber daya seperti rempah-rempah, gandum, dan barang-barang mewah. Di tahun 1670, setengah dari semua perdagangan Eropa datang dari kapal-kapal Belanda, yang melintas melalui pelabuhan Rotterdam dan Amsterdam. Ketika berpikir tentang sejarah beberapa kerajaan terbesar di waktu itu, kerajaan Belanda yang pada saat itu berpenduduk sekitar 2 juta jiwa, namun telah mendominasi perdagangan dunia. Lalu, pertanyaannya adalah, apa yang sudah terjadi pada kerajaan perdagangan ini? Sebenarnya, tidak terjadi apa-apa di sini. Bahkan setelah dekolonisasi kerajaannya, Belanda secara diam-diam menjadi salah satu negara dengan perdagangan terbesar di dunia. Jika Anda melihat negara dengan pengekspor barang terbaik dunia, Anda akan melihat sesuatu yang mungkin menarik perhatian Anda. Untuk pengekspor teratas, tentunya sudah terlihat jelas, yaitu China, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang.
Bangsa-bangsa tersebut telah menjadi raja ekspor dalam beberapa dekade, mereka semua memiliki populasi yang sangat besar, sehingga semua dirasa masuk akal. Tapi menurut Anda siapa yang menjadi pengekspor barang terbesar berikutnya? Apakah itu adalah kekuatan lama seperti Inggris, atau Prancis? Bagaimana dengan negara yang memiliki populasi besar lainnya, seperti Brasil, atau India, atau mungkin itu datang dari pembangkit listrik manufaktur masa depan seperti Indonesia? Ternyata, Belanda masih menjadi pengekspor barang terbesar di dunia meskipun hanya memiliki populasi sebesar 19 juta jiwa. Saat ini, peran Belanda masih penting untuk perdagangan global, karena lebih banyak alasan daripada yang mungkin Anda pikirkan. Anda melihat pelabuhan Rotterdam masih menjadi pelabuhan tersibuk di Eropa dan pelabuhan tersibuk kedua di luar Asia. Perdagangan di Eropa masih mengalir melalui pelabuhan Rotterdam dengan cara yang sama sejak puncak kejayaan kerajaan Belanda, tetapi ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini, yang mungkin dapat menunjukkan betapa kuatnya Belanda saat ini. Pada tahun 1984, perusahaan bernama Advanced Semiconductor Material Lithography membuka pintunya. Perusahaan ini dimulai dari usaha patungan antara dua perusahaan Belanda, yaitu yang bernama ASM International dan Philips. Kemudian perusahaan ini menetapkan kantor pusatnya di kota Veldhoven, yaitu di Belanda yang sekarang. Tujuan utama dari perusahaan pada saat itu adalah untuk membuat cetakan chip komputer. Pada dasarnya, mereka membuat alat yang digunakan oleh perusahaan lain untuk membuat chip komputer, dan kemudian perusahaan-perusahaan itu akan mengirim chip itu ke perusahaan seperti Apple, serta berbagai perusahaan lainnya, dan akhirnya menciptakan komputer yang akan mengubah dunia. Jika Anda ingin membuat komputer, semuanya dimulai dari ASML, tapi pada saat itu, ASML adalah salah satu pemain kecil di pasar pembuat peralatan. Kemudian sesuatu ajaib terjadi pada perusahaan. Selama 60 tahun terakhir, membuat chip komputer adalah sesuatu yang rumit sehingga tidak setiap perusahaan dapat melakukannya. Sebagian besar komputer terbuat dari benda yang disebut transistor, dan dulu panjangnya kurang lebih sekitar 1 cm. Tetapi dalam 6 dekade terakhir transistor berhasil dibuat menjadi lebih kecil, ukuran yang lebih kecil dari tahun ke tahun membuat kinerja komputer menjadi lebih efisien. Hal itu dikenal dengan istilah hukum Moore. Pada dasarnya, cepatnya daya komputasi kita terjadi hanya karena kita mampu membuat transistor menjadi lebih kecil. Tetapi peneliti dari Departemen Energi Amerika Serikat memperhatikan pada akhir 1990-an, bahwa pada akhirnya hukum Moore akan berhenti karena kita tidak dapat membuat chip yang lebih kecil, yang memungkinkan daya komputasi tidak akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan ini adalah masalah yang cukup besar, sehingga para peneliti di Departemen Energi harus bekerja keras, dan akhirnya mereka menemukan cara baru untuk membuat chip komputer yang disebut Extreme Ultraviolet Lithography. Pada dasarnya itu adalah cara yang sangat rumit dan teoretis untuk membuat chip komputer. Tetapi di atas kertas tampaknya berhasil, dan anehnya hanya ada satu perusahaan yang mencentang semua kotak untuk membuat lisensi pengujian, dan membangun teknologi terbaru ini. Perusahaan itu adalah ASML. Pada awal tahun 2000-an hingga tahun 2018, ASML terus memoles dan menyempurnakan teknologi terbarunya. Kemudian terobosan terjadi pada tahun 2018, ASML berhasil memproduksi mesin pembuat chip komputer terbaik di dunia. Transistor yang dulu panjangnya sekitar 1 cm di era tahun 1960-an. Dan sekarang ASML berhasil membuat dengan ukuran 3 nanometer, yang membuatnya sama dengan seuntai DNA. Penemuan ini menempatkan ASML jauh di depan persaingannya. Beberapa ahli menyatakan, bahwa pesaing terdekatnya berada sekitar 5 tahun di belakang ASML. Tetapi sebenarnya, sebagian besar dari pesaingnya berada 10 tahun di belakang dalam hal kemampuan pembuatan chip. Keberhasilan ASML dalam menciptakan teknologi revolusioner ini, telah menjadikan ASML sebagai salah satu monopoli baru di era modern, yang ada dasarnya mereka miliki kontrol penuh atas siapa saja yang bisa mendapatkan, dan memanfaatkan teknologi pembuatan chip terbarunya tersebut. Itulah mengapa ASML sekarang menjadi sorotan, untuk segala hal yang baik dan buruk. Satu alasan positif ASML yang rasional adalah,
bahwa sejak tahun 2018 harga sahamnya telah meningkat lebih dari 300%, menjadikannya sebagai salah satu perusahaan teknologi paling berharga di dunia dan perusahaan teknologi yang paling berharga di Eropa. Perusahaan ini juga dapat tumbuh dengan cepat karena memanfaatkan kurangnya chip global yang dimulai sejak tahun 2020, dan telah bertahan hingga sekarang. ASML seperti yang mungkin Anda duga, sebenarnya berada di tengah peperangan geopolitik dan teknologi di antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan China, yang memiliki kemampuan untuk membuat chip komputer terbaik di dunia, yang bisa jadi memiliki keunggulan yang signifikan atas bangsa lain, dalam hal kekuatan teknologi dan ekonomi. Jika satu negara berada satu generasi di belakang dalam hal kemampuan teknologi daripada ekonominya, maka kemajuan dalam berbagai hal seperti AI, produktivitas, dan efisiensi teknologi militer juga akan tertinggal, sehingga membuat negara itu tidak terlalu menjadi ancaman dan itu adalah kuncinya. Alasan mengapa Amerika Serikat baru-baru ini memberlakukan kesepakatan dengan Belanda dan Jepang, adalah untuk membatasi kemampuan China dalam mengakses teknologi pembuatan chip canggih apapun, dan tampaknya kesepakatan ini bukan menjadi masalah besar dari banyak pemberitaan media. Kesepakatan ini pada dasarnya adalah cara untuk menjaga agar teknologi China berada satu generasi di belakang dunia barat, dan itu juga berarti bahwa perusahaan besar yang ingin menggunakan chip komputer yang lebih baru, harus mendirikan pabrik mereka di luar China. Namun kesepakatan ini diketahui oleh China beberapa tahun kemudian. Itulah sebabnya China telah memulai penelitian dan pengembangan ke dalam teknologi pembuatan kapal mereka sendiri, tetapi banyak ahli percaya bahwa mereka bisa satu dekade lagi atau lebih untuk mengejar ketertinggalannya dari Belanda. ASML masih menjadi sorotan atas kesepakatan perdagangan Belanda dengan Amerika Serikat dan Jepang. Menteri Luar Negeri China kemudian menanggapi dengan mengatakan bahwa praktik intimidasi dan hegemoni seperti itu telah melanggar aturan pasar, dan sangat mengganggu tatanan perdagangan internasional. Yang terpenting, Amerika Serikat mengumumkan program $76 miliar untuk membawa pulang produsen chip ke negaranya, dengan harapan untuk mengurangi ketergantungannya pada bangsa asing seperti China. Bukan hanya karena chip komputernya, tetapi juga untuk berbagai macam teknologi. Setelah pengumuman itu, produsen kapal dari seluruh dunia mulai mengumumkan proyek-proyek besar di Amerika Serikat, banyak di antaranya akan menggunakan teknologi terbaru ASML. Dan ketika Anda berpikir tentang hal itu, maka ASML benar-benar menjadi pemain kunci dalam perang chip komputer yang terjadi antara Amerika Serikat dan China, karena ASML dapat memutuskan siapa yang lebih layak untuk mendapatkan chip yang paling canggih, dan sejak saat itu mereka berpihak pada Amerika Serikat. Sekarang jika Anda ingat di awal video, bagaimana kita berbicara tentang pelabuhan dan perdagangan, ada satu hal penting yang dilakukan China untuk menangkal beberapa kesepakatan perdagangan ini. Anda lihat Belanda mungkin memihak kepada Amerika Serikat dalam pembuatan chip, tetapi mereka juga tampaknya berpihak pada China dalam hal pengapalan, karena pelabuhan Rotterdam mendapatkan sekitar 50% bisnisnya dari China. Mereka juga mengambil investasi besar dari COSCO, yaitu perusahaan pelayaran dan pengiriman yang berasal dari China, karena China menganggap pelabuhan Rotterdam sebagai bagian penting dari jalur sutra yang baru. Oleh karena itu mereka mencoba untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas pelabuhan terpenting di Eropa ini. Jadi mari kita pikiran tentang hal ini sekali lagi. Siapa yang mengira bahwa medan pertempuran yang sengit antara China dan Amerika Serikat memang benar-benar terjadi di Belanda? Bukan hanya Belanda, tetapi di sebuah kota kecil yang bernama Veldhoven, sebuah kota yang masih ditinggali oleh 45.000 jiwa, di mana sepertiga dari mereka adalah sebagai pekerja. ASML mungkin memiliki pengaruh yang paling besar dalam menentukan siapakah negara adidaya di masa depan. Apakah mereka akan mengendalikan dunia melalui teknologi ataukah perdagangan? Belanda dan kota Veldhoven sekali lagi menciptakan kekuatan super rahasia di panggung dunia.